Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun berada. Saat ini kita bersyukur pada Tuhan karena sore hari ini kita kembali bertemu dalam acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya dari GBIA Grape Sunter Jakarta. Hari ini merupakan episode yang ke-27 dengan tema apakah pindah agama sama dengan murtad? Pemirsa yang kami hormati, saya Soeharto Lebang dan di sebelah kiri saya pembicara Dr. Suhento Liau yang akan menjelaskan kepada kita semua apakah pindah agama sama dengan murtad. Dan nanti ada kesempatan juga pemirsa sahabat kebenaran bisa berinteraksi dengan kami dengan memberikan pertanyaan lewat nomor WA 0811 9222 313 atau mengirimkan pertanyaan lewat Facebook yang sedang kita live streaming saat ini. Dan tema ini cukup menarik karena cukup banyak jemaat yang pindah dari suatu agama ke agama yang lain. Misalnya dari Muslim ke Kristen dan sebaliknya, Kristen ke Muslim atau ke Buddha dan sebagainya. Itu sering kita jumpai di masyarakat. Oleh sebab itu kita sebagai orang beriman wajib mengetahui ini. Mengapa ada orang berpindah agama? Apa karena alasan tertentu? Dan dengan murtad ini ada konsekuensi yang harus kita jalani di sana, dapatkan nanti. Oleh sebab itu sangat perlu pada sore hari ini kita bersyukur karena pembicara kita Dr. Suhento Liau akan menjelaskan dengan jelas, dengan baik kepada kita sehingga kita bisa menyikapi dengan positif supaya kita tidak melanggar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang beragama. Sebagai orang yang mengikut Kristus supaya kita tetap kuat di dalam iman kita karena kita mengerti dengan benar, beriman dengan pengertian yang benar. Baik, Amin. Pak Dr. Suhento Liau, saya persilahkan untuk memberikan penjelasan kepada kita semua. Dan saya mohon pemirsa sahabat kebenaran bisa menyimak dengan baik dan silahkan bertanya nanti pada kesempatan yang akan diberikan. Sambil kita mendengarkan, mohon disiapkan pertanyaannya. Silakan Pak pembicara Dr. Suhento Liau. Terima kasih. Ini Bapak Brigjen Soeharto Lebang dari TNI Angkatan Darat. Oke, pemirsa program Sahabat Kebenaran, ya. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada sahabat sekalian untuk memahami hal yang paling utama ini dulu, baru bisa paham yang tema kita. Ya. Itu adalah bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia berdosa tidak bisa ke surga. Nah, tidak mungkin bisa ke surga. Mengapa? Karena surga tempat yang maha kudus. Tidak bisa dimasuki oleh manusia yang berdosa sekecil apapun dosanya. Dosa harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara dosa diselesaikan? Cuman ada satu cara. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Upah dosa ialah maut. Jadi dosa harus dihukum.
Dihukum dengan hukuman apa? Maut. Nah, karena dosa diselesaikan melalui penghukuman dan penghukumannya adalah hukuman maut, hukuman mati, berarti manusia akan mati, akan menghadapi hukuman maut itu. Dan tidak akan bisa masuk surga sebenarnya. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, akhirnya dia mengutus Yesus Kristus, pribadi Allah yang kedua, untuk mengenakan tubuh daging manusia, dan kemudian menggantikan manusia menerima penghukuman di atas kayu salib. Ya. Dan berita bahwa dia telah menggantikan umat manusia menerima penghukuman, ini disebut kabar baik. Kabar baik Injil. Sehingga setiap orang yang mau dosanya dihitung selesai, maka dia yang diperlukan adalah mengaku salah dan menyesal. Bertobat. Jadi, bertobat. Bertobat itu mengaku salah dan menyesal amat sangat. Dan kemudian percaya. Percaya artinya mengimani, mengaminkan dengan hati bahwa Yesus Kristus sudah menggantikannya di atas kayu salib, dihukumkan. Nah, jadi maka misalnya saya bertobat dan percaya, bertobat, mengaku salah dan menyesal, kemudian mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan saya di atas kayu salib. Sehingga saya tidak akan dihukumkan lagi. Memang saya tetap akan mati karena tubuh jasmani ini rusak dan akan mati. Tetapi karena Yesus sudah menggantikan saya menerima penghukuman, maka saya tidak akan dihukum lagi. Nah, proses inilah yang disebut dengan dilahirkan kembali. Lahir baru. Lahir baru, dilahirkan kembali artinya manusia lama saya aminkan itu sudah dihukumkan bersama Yesus, manusia lama saya. Jadi sayalah yang menyebabkan Yesus disalibkan. Nah, karena dosa saya. Karena Yesus disalibkan bukan karena kesalahan dia. Tapi Yesus disalibkan karena kesalahan saya. Jadi sayalah penyebab Yesus disalibkan. Dan saya harus setuju itu, mengaminkan. Yesus dihukumkan menggantikan saya. Dan berarti sayanya yang asli, yang berdosa itu sudah mati. Dan sekarang yang hidup ini bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Inilah yang disebut hidup baru. Hidup dilahirkan kembali jadi hidup baru. Nah, pertanyaannya sekarang ini yang sering kali muncul adalah orang yang lahir baru ini, yang dilahirkan kembali sekarang ini, masih bisa jatuh dalam dosa tidak? Ya, sebenarnya Alkitab kasih tahu masih bisa. Ya. Nah, mengapa masih bisa? Ya, selama kita masih di dalam daging ini, kita jelas masih berdosa. Jangan dikacaukan dengan pengajaran yang kita mesti menuju sempurna dan kita bisa sempurna, nonsen. Ya. Selama tinggal masih dalam daging ini tidak mungkin bisa sempurna. Tetapi saya pasti masuk surga. Mengapa saya pasti masuk surga? Karena hukuman yang mestinya untuk saya sudah dijatuhkan. Sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan yang saya kenakan ini adalah kesuciannya Yesus Kristus. Jadi saya masuk surga bukan bermodalkan kesucian saya. Bukan mengandalkan kesempurnaan saya. Saya mustahil bisa sempurna. Tapi saya mengandalkan kesempurnaan Yesus yang dikenakan kepada saya. Sehingga saya disebut orang kudus. Orang kudus. Rasul Paulus tulis surat kepada orang di Korintus, katanya kepada orang-orang kudus di Korintus. Kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi saya orang kudus. Mengenakan kekudusan Yesus Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang sekarang hidup di dalam aku. Jadi ini hidup yang baru. Dilahirkan kembali, hidup baru di dalam Yesus Kristus. Kita sebenarnya dapat apa? Dapat posisi orang kudus, kemudian dapat hati yang kudus. Karena Roh Kudus masuk dalam hati. Dapat posisi yang kudus itu begini. Jadi posisi saya yang berdosa itu dengan posisi Yesus yang kudus tuker.
Tukar Jadi, posisi. Betul. Jadi dia mengenakan posisi saya yang berdosa, disalibkan. Ya. Dan dia berikan kepada saya posisinya yang kudus. Jadi posisi saya kudus. Dan Alkitab kasih tahu bahwa Roh Kudus masuk ke dalam hati saya. Karena Roh Kudus masuk ke dalam hati saya dan menempati hati saya, maka hati saya menjadi hati yang kudus. Nah, yang saya belum punya itu karakter yang kudus. Artinya karakter sempurna kudus. Belum punya. Nah, di dalam Alkitab, kalau di dalam 2 Korintus pasal 7, ya 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1, ya, itu disuruh bangun, ya, katanya. Nah, 2 Korintus pasal 7 ayat 1 katanya begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi menyempurnakan kekudusan kita. Sudah ada kekudusan belum? Sudah. Tadi itu apa? Posisi dan hati. Nah, dengan bermodalkan atau bersikap hati yang takut akan Allah, maka saya akan membangun karakter yang makin kudus. Nah, inilah. Oke, jadi ini harus difahami amat sangat dulu, ya. Dalam membangun karakter itu bisa jatuh dalam dosa. Dan ya, di dalam 1 Yohanes dikasih tahu ada 2 macam dosa. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-16. Oke. Pak Soeharto boleh baca. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa kita harus berdoa. Bahwa ia harus berdoa. Ya. Bahwa ia harus berdoa. Jadi ini ditulis untuk orang percaya ini. Ya. Makanya disebut melihat saudaranya berdoa. Ini saudara, melakukan saudara perbuatan seiman. yang tidak mendatangkan maut. Jadi di sini ada dikasih tahu berarti ada 2 kategori dosa. Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Banyak orang tidak sanggup menjelaskan. Apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut dan apa itu dosa yang mendatangkan maut? Ini kita perlu referensi ayat-ayat Alkitab yang lain, ya, untuk memastikan ini. Nah, kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, itu adalah dosa sebenarnya perbuatan moral. Ya. Seperti misalnya yang terjadi di Korintus. Ya. Di Korintus, 1 Korintus pasal 5. 1 Korintus pasal 5. Wow, 1 Korintus pasal 5. Ini dosanya hebat ini. Ayat 1, ya, 1 Korintus pasal 5 ayat 1 ini dosanya hebat. Katanya gini, memang orang mendengar, ya saya juga mendengar, mungkin Paulus bilang, ya, bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Berarti ibu tirinya. Ini ngawur ini. Ya. Ini ngawurnya bukan main. Jadi ini dosa. Ya. Tetapi atas ini Paulus marah sekali. Di ayat yang ke-13 dikatakan usir dia. Ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ya toh? Ya. Ini surat 1 Korintus. Ya. Jadi ceritanya setelah jemaat Korintus menerima surat ini, mereka galak sama yang berbuat dosa ini.
Ya. Dan akhirnya yang berbuat dosa ini mungkin karena diusir dan lain sebagainya, jadi sangat sedih. Sangat sedih, lalu apa yang terjadi? Ya. Akhirnya di 2 Korintus dikatakan, ya terimalah dia kembali katanya. Ya ini, gini ya di ini katanya, ya supaya dia diterima kembali katanya. Di pasal 2 dari 2 Korintus, kalau dia sudah bertobat gitu ya. 2 Korintus. Nah, ayat 2 Korintus pasal 2 ayat 6 ya. Di situ dikatakan, bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Jadi mayoritas jemaat menegur. Bagian besar ya, mungkin di voting ya, akhirnya dia dikeluarkan. Sehingga kamu sebaliknya harus apa katanya? Mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Nah, ini ya. Nah, ini banyak orang begini ya, banyak orang baca Alkitab, tetapi kalau tidak belajar secara sistematis ya, tidak dapat. Oh ya, banyak hal yang miss ya. Kalau kami ini sudah belajar secara sistematis dan sangat sistematis. Jadi orang yang dimarahin di surat 1 Korintus tadi itu, ya sampai mungkin di voting dan dikeluarkan, diusir dari jemaat. Ya. Kemudian di 2 Korintus dikatakan, ya, karena katanya ini sedih sekali ini. Kalau di ayat 5 dikatakan, ya, menyebabkan kesedihan yang bukan main, ya, kesedihan, ya, disedihkan. Maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu. Pokoknya sekalian, ya, semuanya. Akhirnya Paulus bilang, ya sudah, kalau dia betul-betul bertobat, diampuni. Aha. Berarti kalau kita kembali lagi ke 1 Yohanes pasal 5 tadi, ini dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini dosa perbuatan. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Mengapa? Mengapa dosa ini tidak mendatangkan maut? Ini adalah karena dosa ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi begini, Tuhan Yesus menanggung dosa berapa banyak di atas kayu salib? Dosa seisi dunia. Dosa seisi dunia. Ya, jadi Tuhan Yesus menanggung di atas kayu salib dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia terakhir. Jadi dosa seisi dunia ditanggung oleh dia, dijatuhin hukuman yang paling berat. Berarti dosa saya seluruhnya juga sudah ditanggung. Dosanya Pak Soeharto, dosa. Nah, pada waktu kita mendengar berita ini, kita langsung menyesal karena kitalah yang menyebabkan Yesus disalibkan. Dan kita mengaminkan, mengimani bahwa dia menggantikan kita dihukumkan. Nah, berarti gini, Yesus menggantikan saya dihukumkan, itu artinya semua dosa saya dia tanggung. Total ya? Total, nggak ada sisa. Termasuk yang akan datang. Betul, yang akan datang. Sampai detik saya mati. Ya. Itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saya mengaminkan. Kecuali dosa yang mendatangkan maut. Nanti. Oke, ya. Jadi ini dosa yang tidak mendatangkan maut dulu. Ya, berarti ya, ada orang bilang gini, kalau gitu Pak Soeharto kita enak aja dong berbuat dosa. No. Ya. Saya sering kali pakai perumpamaan ini. Kalau sekarang saya kasih omong, kalau Pak Soeharto masih kecil, umur 11, 12, 13 tahun ini kan nakal kita gitu. Ya. Lalu metik buah tetangga. Tetangga bilang pencuri, semua orang menggebukin ini. Ya. Ini anak nakal sekali. Terus papanya tentu nggak kasih anaknya digebukin, dihalang-halangin. Bapaknya yang kena ter gitu. Ya. Giginya patah 2. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setiap kali Pak Soeharto melihat gigi papa yang ompong itu, apa yang diingat? Nyesal ya. Waduh, ini gara-gara gua ngambil buah tetangga. Gara-gara ini. Jadi penyesalan yang mendalam itulah menyebabkan dia tidak mau berdosa lagi buah tetangga. Setiap kali dia buah itu sangat menggiurkan, dia lihat gigi bapaknya gimana? Wah. Ya toh, mana ada anak yang ngomong begini? Temennya bilang, kau ngambil lagi buah di tetangga itu. Wah,
Jangan lu nanti ya, bapak kamu lihat tuh sudah ompong itu. Masa ada yang bilang gini, biarin masih banyak kok giginya. Ya. Ada anak macam begitu. Mungkin itulah sebabnya yang pernah dijelaskan juga dulu bahwa salah satu ciri orang lahir baru itu dia peka terhadap dosa. Betul. Karena dia kalau saya berbuat dosa lagi, saya akan membuat menyedihkan hati Tuhan amat-amat sangat. Ya, amat-amat sangat. Nah itulah dosa itu tidak mendatangkan maut, mendatangkan kesedihan. Ya. Mendatangkan kesedihan dan mendatangkan kepedihan hati Tuhan dan tentu hati orang yang berbuat itu gitu. Begitu. Jadi karena dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ini harus ini. Nah sekarang lalu dosa apa yang mendatangkan maut ini? Kalau dosa perbuatan tidak mendatangkan maut, hanya mendatangkan kesedihan, kedukaan yang amat sangat, kepedihan hati Tuhan dan yang melakukannya. Lalu dosa yang mendatangkan maut itu yang bagaimana? Kita cari lagi di Alkitab ya. Jangan cari di Facebook, di internet ya, Wikipedia. No. Kita cari di Alkitab saja. Kita cari di Alkitab. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal yang ke-10 ya. Ibrani pasal 10. Di ayat yang 26 apa dia omong di situ? Di ayat 26. Ya. Ibrani 10 ayat yang ke-26. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalau kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini dosa apa yang dimaksud di sini ini? Dosa apa yang dimaksud di sini, ya kan? Ini harus cari tahu ini, karena ini dosa bukan dosa biasa-biasa ini. Dosa yang sampai tidak ada lagi korban untuk menghapusnya. Ya. Nah, dosa itu dikasih jelas sebenarnya sudah di ayat di pasal sebelumnya, di pasal 6. Di kitab yang sama, Ibrani di pasal yang ke-6. Ya, di pasal yang ke-6. Mungkin di pasal itu yang tadi dulu gitu tadi ya. Di ayat selanjutnya dijelaskan dosa apa itu sebenarnya. Di ayat kalau kita baca terus di pasal 10 tadi kan ayat 26. 26 ya. 27-nya bilang tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Tidak ada lagi korban untuk korban untuk menghapusnya. Yang ada adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa zaman dulu, ya, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Nah ini ayat 29 ini maksudnya dosa inilah. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang nomor 1. Menginjak-injak anak Allah. Menginjak-injak anak Allah. Yang kedua apa namanya? Menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Dan apa? Yang menghina roh kasih karunia. Ini apa maksudnya ini? Ini apa maksudnya? Menginjak-injak anak Allah. Berarti apa? Menolak Yesus Kristus. Menolak Yesus Kristus. Menginjak-injak anak Allah. Menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Jadi menganggap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib, sia-sia. Ya, nggak ada apa-apanya. Dan menganggap najis darah yang menghina roh kasih karunia. Berarti roh kasih karunia Roh Kudus yang masuk ke dalam hatinya ditolak, dihina.
Ini dosa yang tidak ada lagi korban untuk menghapusnya tadi di ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, inilah dosa yang dimaksud di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Dosa yang mendatangkan maut. Ya, tidak bisa lagi. Katanya nggak usah doa lagi. Ya kan? Tidak usah lagi dia berdoa. Karena itu dosa yang karena dia sudah menolak Yesus Kristus. Karena dia sudah menolak Yesus Kristus. Menginjak-injak anak Allah. Dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Dia pernah dikuduskan oleh darah Yesus. Perjanjian itu loh yang menguduskannya. Dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, dosa ini dijelaskan di dalam pasal 6 dari ayat 4 sampai 6. Ya. Dosa pasal 6, coba boleh ditayangkan di layar Ibrani 6, ya, ayat 4 sampai 6. Ya. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Bahasa Indonesia ini terjemahannya kurang begitu mantap. Kenapa orang lihat? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap roh karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, ya. Sebenarnya nggak usah namun murtad, ya toh, tidak mungkin dibaharui sekali lagi, ya, untuk bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau coba tayangkan di King James Version ini. Itu di ayat 4 itu, kalau di Indonesia, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Kalau di King James Version, for it is impossible, katanya. For it is ini ayat 4 dulu, ayat 4. Ya. Ayat 4, ya, ini tidak ada di sini, ya. Ya, ini kita mau baca di situ, ya. Oh, begitu ya. Okay. Oh, ya, kalau gitu saya mesti buka di sini karena di situ satu biji ayat ini bagaimana kita membacanya gitu. Ayat 4. Ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang akan datang. Maksud saya kita comparekan dengan yang terjemahan bahasa Inggrisnya bilang ini, for it is impossible. Impossible itu apa? Mustahil. Ya. Mustahil. For those who were once enlightened. Untuk mereka yang pernah diterangi. Jadi impossible bagi mereka yang pernah diterangi, yang merasakan karunia surgawi, dan yang ada bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap karunia firman Allah yang bagus. Untuk if they shall fall away, di ayat 6. Ya, if they shall fall away, jikalau mereka murtad, fall away, murtad, to renew them again unto repentance. Jadi tidak mungkin bisa diberharui satu kali lagi. Ya. Seeing they crucified to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Ya, jadi katanya adalah tidak mungkin, ya, bagi mereka yang telah diterangi dan lain sebagainya, jikalau mereka murtad, tidak mungkin bisa diperbaharui lagi. Sebab apa? Katanya mereka menyalibkan afresh lagi. Jadi menyalibkan lagi Yesus. Ya. Crucified themselves unto, ya. Jadi ini, ya. Jadi mereka menyalibkan lagi, ya, afresh. Ya. Begitu. Jadi begini. Ini kita lihat. Jadi orang yang tadinya sudah lahir baru, sudah bertobat, tadinya sudah sungguh dilahirkan kembali, dan menyadari bahwa dia sudah menyalibkan Yesus karena perbuatannya. Lalu kalau dia
tinggalkan iman ini. Pindah ke Dia menginjak-injak anak Allah. Ya. Dia menganggap najis darah perjanjian. Yang menguduskan. Menghinakan roh kasih karunia. Kemudian dia tinggalkan itu. Dan kalau mau pulang lagi, itu artinya dia akan menyalibkan Yesus kedua kali. Menyalibkan Yesus lagi. Ya. Nah ini yang tidak mungkin katanya. It is impossible. Ya. Inilah yang dosa yang tidak ada lagi korban untuk menghapusnya. Tidak ada lagi korban. Nah jadi begini. Akhirnya kita bisa simpulkan begini. Ini bukan dosa moral. Ini dosa menolak Yesus. Ya. Dan kemudian mau masuk lagi. Mau masuk lagi. Ya. Jadi mestinya sangat gampang difahami. Saya pernah mengakui bahwa Yesus disalibkan bagi saya. Ya. Saya pernah menerima, mengaminkan penyaliban Yesus itu untuk saya. Karena menggantikan saya dia disalibkan. Maka sama dengan saya yang sudah menyalibkan Yesus. Saya sudah mengaminkan. Kemudian dia karena cewek yang cakep, karena mau kaya, atau mau jabatan, segala macam. Ya. Saya keluar. Kemudian sudah tua, mulai peot, ya, mulai macam-macam. Jalan juga sudah mau pakai tongkat, mau balik lagi. Berarti mau menyalibkan Yesus kedua kali. Nah, inilah yang dimaksudkan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 tadi. Dosa yang mendatangkan maut. Dan yang dimaksudkan di Ibrani pasal 10 ayat 26. Yang tidak ada lagi korban untuk menghapusnya. Yang di pasal 6 ayat 6 dikatakan itu menyalibkan Yesus. Yang kedua kali. Afresh. Nah, tetapi hati-hati. Ya. Pemirsa sekalian hati-hati. Karena begini, jangan lihat orang pindah agama langsung wah. Dia ini murtad menyalibkan Yesus. Belum tentu. Karena begini, ini ada banyak orang Kristen KTP. Kristen yang belum lahir baru, yang belum dilahirkan kembali. Itu belum pernah menyalibkan Yesus satu kali. Gitu. Ya loh. Jadi kalau dia balik lagi, ya belum bolak-balik begitu karena dia memang belum. Yang bisa jatuh dalam dosa yang dimaksud ini adalah orang yang sungguh-sungguh lahir baru. Sudah lahir baru, terus pindah mau balik lagi. Dan ada nggak yang demikian? Kita tidak tahu ada atau tidak. Ya. Saya pikir 1 juta belum tentu ada satu. Mengapa? Mengapa? Karena saya pikir nggak ada orang bodoh mau tukarkan intan berliannya dengan batu aki. Ya enggak? Siapa mau tukar intan ya berapa karat itu? Wih, besar gitu ya. Tukar batu aki. Enggak ada yang mau. Ya. Maka itu kalau orang yang sungguh-sungguh sudah mengerti kebenaran, memahami tentang lahir baru dan dia sungguh lahir baru, digambarkannya sampai 4 kali loh. Yang diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Ya. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. 5. Ini orang berarti sudah sangat mengerti. Sangat mengerti. Lahir baru. Tapi sampai-sampai, ya, kalau dia keluar, dia fall away. Falling away. Ya. Dia murtad. Jatuh katanya. Jatuh. Keluar. Dan mau masuk lagi. Berarti dia akan apa? Crucified. Akan menyalibkan Yesus yang the kedua Son of God. Anak Allah. Afresh. Afresh. Ya, secara fresh lagi. No. This is impossible. Nah, oleh sebab itu, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pindah agama. Kita masuk ke topik kita, pindah agama. Ya, ini bukan jatuh dalam dosa bohong. Ini bukan jatuh dalam dosa mencuri, kriminal, ya, bukan. Ya. Bahkan
yang 1 Korintus itu kita baca ini dosanya besar ini. Ya. Termasuk bunuh diri, Pak. Ya, termasuk bunuh diri semuanya. Ya. Ya. Itu dosa perbuatan. Ya. Itu nanti dipertanggungjawabkan di depan Di Yesus. hadapan Tuhan. Ya. Kita akan dihakimi. Ya. Tapi yang macam begini, dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tetapi dosa menolak Tuhan Yesus bagaimana bisa ditanggung oleh dia? Ya. Betul nggak? Kan dia menanggung, yang menerima. Secara logika. Logikanya gitu. Ya. Yang menolak gimana tanggung? Gitu Ya. loh. Jadi tentu dia menanggung yang menerima. Ya. Yang menolak nggak bisa tanggung, nggak bisa dia mau tanggung juga nggak bisa dia menolak kok. Ya. Ini yang menyebabkan ya. Makanya kita berkata bahwa begini ya. Orang Kristen, kau jatuh berapa dalam pun sebenarnya, kau bangkit. Ya, kau bangkit. Dan kau harus mengaku salah di hadapan Tuhan. Cucurkanlah air mata. Kalau perlu cari mangkok besar untuk menampungnya. Ya. Ya, cucurkanlah air matamu. Tetapi sekali-kali ya, kau jangan tinggalkan imanmu. Kau tak boleh menyangkalnya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ya. Matius pasal 10, Pak. Matius pasal 10. Injil Matius pasal yang ke-10. Ya. Ayat 32, 33. Matius pasal 10, ayat 32. Matius 10 ayat 32, 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Tegas ya? Ya. Tegas. Sangat-sangat tegas. Harus mengakui. Sangat tegas. Ya. Satu lagi ayat terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan. 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2. Ayat. 2 Timotius pasal 2. Ayat 11. Benerlah perkataan ini. Ini sudah menjadi pantun sebenarnya zaman itu. Benerlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, artinya kita mengimani bahwa kita sudah mati bersama Kristus, mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jelas, ini kebenaran yang sudah dipantunkan, sudah jadi puisi. Jika kita bertekun artinya mengerjakan banyak hal untuk Tuhan, bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Ikut memerintah dengan dia. Ya. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia hanya bisa menyangkal kita, bukan menyangkal dirinya. Ini banyak orang keliru di sini. Pak Suento, enggak apa-apa. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan Yesus kan tetap setia. Walaupun saya sudah menyangkal dia, saya pindah agama dan lain sebagainya, kan Tuhan Yesus tetap setia. No. Ayatnya ngomong apa? Kalau kita menyangkal dia, dia pasti menyangkal kita. Tapi kalau kita tidak setia, ini menyangkal itu sikap, setia itu sifat. Sifat Allah tidak pernah berubah. Kalau kita tidak setia, Allah tetap Allah yang setia. Dia bahkan setia untuk menghukum kita. Jadi setia itu sifatnya, menyangkal itu sikapnya. Jadi hati-hati. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Bukan berarti lalu kita tidak dihukum. Dia setia menghukum kita. Tetapi kalau kita menyangkal dia, sudah dikasih tahu, dia pasti menyangkal kita. Karena dia Allah yang tidak pernah berubah. Wah, ini penting sekali. Dia tetap setia menghukum kalau kita melanggar. Jadi dia setia pada sifatnya. Dia Allah yang setia. Artinya gini, Lucifer tidak setia. Allah tetap setia nggak? Setia. Oh, tetap setia. Malaikat-malaikat tidak setia ini. Banyak pembangkang. Allah tetap setia nggak? Tetap. Dia Allah setia yang tidak pernah bisa berubah.
Ya, tapi kalau menyangkal dia, dia menyangkal kita. Ya. Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Nah, itulah sebabnya. Jadi gini, dosa pindah agama sebenarnya khususnya bagi orang yang sudah lahir baru. Ya. Bukan kita omong yang nggak lahir baru. Orang yang lahir baru ini pindah agama itu sama dengan keluar dari kebenaran. Dan kalau masuk lagi berarti akan menyalibkan Yesus kedua kali. Ya. Dan Tuhan pernah di perjanjian lama memakai hidup Musa untuk menggambarkan ini. Ya. Waktu Musa dan orang Yahudi sampai di tempat tidak ada air, mereka haus sekali. Dan mereka minta-minta Tuhan suruh Musa apa? Pukul batu itu dengan tongkatmu. Musa pukul batunya dan keluar air. Ya. Batu itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dialah batu karang dalam surat Korintus. Paulus bilang, dia batu karang. Kemudian ketika mereka juga pergi jalan-jalan, nggak ada air lagi. Ya. Kedua kali. Musa berseru kepada Tuhan. Mau diapakan? Tuhan suruh apa? Bicaralah kepada batu itu. Batu itu Kristus. Bukan dipukul. Ya. Bicaralah kepadanya. Ya. Tapi Musa emosi. Dia pukul itu batu. Emosi karena didesak bangsa Israel yang tidak setia ini. Bangsa Israel ini kayaknya mau lempar dia batu. Dia pikir kami daripada haus di sini mati gitu. Akhirnya Musa, makanya pemimpin tidak boleh emosi. Ya. Sekali emosi, pukul itu batu. Tuhan bilang apa? Pukul itu batu. Kamu melakukan pelanggaran yang sangat prinsipil, simbolikal. Batu karang itu siapa? Tuhan Yesus. Tak boleh dipukul 2 kali. Tak boleh dipukul 2 kali. Hukumannya untuk Musa apa? Secara simbolik juga. Ya kan? Tidak boleh masuk tanah Kanaan. perjanjian. Tanah perjanjian. Tidak boleh masuk. Cuman lihat-lihat aja dari jauh. Lihat-lihat saja. Ya. Nah, begitulah ya. Kalau kita melakukan dosa yang mendatangkan maut. Jadi jangan keluar dari kebenaran. Ya, menyangkali Yesus. Pindah agama, kemudian sudah tua keriput, ya toh, yang menyebabkannya juga ikut keriput semuanya, gitu. Akhirnya lalu mau balik lagi, tidak ada lagi korban untuk menghapuskannya lagi. Begitu. Tetapi itu bukan berarti kalau jatuh dalam dosa bohong dan lain sebagainya, lalu tidak selamat lagi, lalu hari Minggu maju lagi ke depan terima Tuhan Yesus. No, bukan yang macam begitu. Jadi bedakan dosa yang tidak mendatangkan maut dengan dosa yang mendatangkan maut. Oke, silakan. Ya, terima kasih Dr. Suwento sudah menjelaskan kepada kita dan pemirsa sahabat kebenaran di tempat masing-masing. Dan sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, saya ingatkan ada nomor WA 0811 9222 313. Pemirsa yang ingin bertanya bisa dikirim lewat nomor WA tersebut. Dan sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa sahabat kebenaran, kita akan melihat iklan yang satu ini. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 021 6471 4156 atau di nomor 0813 1586 3585.
Amazing grace, but now I come, now I come. 3518. Pemirsa, sahabat kebenaran yang kami hormati, kita melihat banyak pertanyaan yang masuk dan saatnya kita akan menjawab. Khususnya Pak Suyanto sebagai narasumber akan menjawab dengan baik satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, dari Pak Hosea Acang. Selamat sore Pak Suyanto. Saya Hosea dari Kalbar ingin bertanya. Jika seorang sudah bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jatuh ke dalam dosa, apakah perlu bertobat lagi? Ya mungkin yang tidak jelas ini dosa mana yang dia maksud ini kan? Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, ya kita berkata dosa yang tidak mendatangkan, dosa perbuatan, ya memang sekalipun itu tidak diketahui oleh orang lain, tadi saya sudah katakan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Sangat menyedihkan dan sangat menyedihkan Roh Kudus, ya, seharusnya sangat menyedihkan orang yang bersangkutan. Ya. Nah, oleh sebab itu mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus dan mendukakan hati orang yang bersangkutan dan mendukakan hati orang-orang di sekeliling yang mengasihi Tuhan. Maka itulah dia harus bertobat, itu adalah mengaku salah bahwa saya ternyata jatuh, ya tidak kuat, ya, dan oleh sebab itu Tuhan tolong saya supaya lain kali saya bisa lebih kuat lagi gitu. Nah itu yang Tetapi kalau meninggalkan Tuhan, ya mau masuk lagi, itu sangat tergantung kepada tadi itu bahwa dia tadinya sudah lahir baru apa belum. Kalau sudah lahir baru, jadi yang nggak ada. Maksudnya gini, sebenarnya lebih gampang pahamnya gini. Orangnya lahir baru atau tidak gini. Mengapa orang lahir baru itu tidak bisa lagi masuk lagi. Karena sebenarnya orang lahir baru itu sudah ngerti kebenaran. Jadi tidak ada lagi kebenaran yang bisa dijelaskan kepadanya yang membuat dia bertobat. Kan dia sudah tahu gitu. Jadi jelasin sama dia apa lagi gitu. Dan dia sudah menyalibkan Yesus satu kali. Jadi dia sudah ngerti sebenarnya. Enggak ada lagi yang bisa ditambahkan untuk supaya dia bertobat lagi gitu. Begitu. Terima kasih Pak Suyanto. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Yahweh Yesua Eli. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6, khususnya di ayat 18. Dia bilang dari dasar ini dia bertanya, bagaimana orang yang menjual nama Yesua dan dihujat dan diolok-olok, apakah itu disebut murtad? Orang yang menjual nama Tuhan dihujat dan diolok-olok, apakah itu disebut murtad? 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 bunyinya, ayat 1 sampai 16. Oke. Iya, betul. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan seterusnya. Kemurahan Allah. Sebenarnya begini. Ini kalau dibaca ini akan lama sekali. Jadi dan yang dihujat dan diolok-olok, apakah itu disebut apa? Bagaimana orang yang menjual nama Yesua? Wah, ini saudara ini perlu memahami dulu ya, Yesus yang benar ya. Karena dan juga nggak ada Yahweh, Jehovah yang benar. Yahweh itu adalah nama yang diciptakan oleh teolog liberal Jerman yang bernama Ewald. Itu teolog Jerman yang menciptakan istilah Yahweh. Di dalam teks Alkitab bahasa asli Masoretic text bunyinya itu Jehovah.
Ya. Dan kemudian nama Yesus ini ada kelompok orang Kristen yang mereka percaya bahwa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Padahal tidak ada naskah tuanya. Yang ada itu bahasa Yunani. Tidak ada. Lalu ketika ditanya, di mana naskah asli bahasa Ibraninya? Mereka bilang sudah hilang. Nah, berarti mereka masuk jebakan Batman. Tetangga sebelah akan berkata, tuh kan sudah hilang. Begitu ya. Padahal tidak ya. Naskah tua Alkitab Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani. Artinya Tuhan menginspirasikan kepada Matius, Yohanes semuanya itu menuliskan dalam bahasa Yunani. Bukan bahasa Ibrani. Gitu, ya. Mereka tidak bisa menunjukkan ada naskah tua yang berbahasa Ibrani. Dan mereka malah bilang dan itu memang sudah, tidak ada. Memang tidak ada. Dan ditanya kenapa? Dan mereka bilang ada, sudah hilang. Sebenarnya gini, yang mereka jadikan rujukan itu, Yesus kan orang Yahudi, pasti dia ngomong Ibrani, pasti dia, ya belum tentu diinspirasikan kepada Yohanes segala macam pakai bahasa. Ya saya orang Chinese, saya di rumah pakai bahasa Hakka, tapi kalau tulis bahasa Indonesia. Nah mungkin orang 2000 tahun lagi berkata, Pak Suhento ini orang kayak ini, dia pasti akan ngomong pakai bahasa Hakka, dia pasti tulis itu. Enggak begitu, cara kerjanya tidak begitu. Ya. Nah, mengenai katanya di sini menjual nama Yesus ini ya, ini sebenarnya tidak begitu jelas ya. Dosa apa yang dimaksud? Ya. Dosa apa? Sebenarnya gini, kalau orang mengolok-olok Tuhan, kalau dia bukan orang yang sudah diselamatkan, kalau dia mengolok-olok Tuhan itu hal yang sering terjadi, ya kan? Ya kalau kita beritakan Yesus di orang Hindu di India sana, dia pasti olok-olok gitu, ya kan? Ya kita ke Burma di sana yang Buddha, dia olok-olok pasti. Bagi yang olok-olok nggak ada masalah. Tidak ada masalah gitu ya. Artinya, karena mengapa dia olok-olok? Karena dia belum ngerti. Nah, kalau dia sudah diselamatkan, dia tidak mungkin olok-olok begitu. Oke. Jelas kira-kira. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Tobito Obi. Langsung ke pertanyaan, apakah ada tanda-tanda pasti yang alkitabiah kalau orang itu lahir baru, sehingga kita bisa klaim kalau orang itu sudah lahir baru, dan jika di kemudian hari orang itu pindah agama, kita bisa klaim kalau orang itu murtad karena betul-betul sudah lahir baru sebelumnya. Begini, sebenarnya lahir baru itu urusan hati. Ya. Segala ekspresi keluar itu sebenarnya bisa dibuat. Bisa, lahir dari hati. Betul. Artinya bisa environment menciptakan. Ya. Tetapi yang paling benar itu adalah di dalam hati. Walaupun kita bisa katakan misalnya orang yang sungguh lahir baru, nomor 1 dia akan meninggalkan dosa. Pasti dia akan menjauh dari dosa. Nomor 2 dia banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Nomor 3 dia mengejar kebenaran, ya. Nah, nomor 4 dia sangat ingin orang lain diselamatkan. Nomor 5 dia rindu berkumpul berjemaah. Ini tanda-tanda. Tetapi sekali lagi ya, ini pun faktor luar yang bisa tercipta oleh lingkungan. Ya. Sebab apa? Seorang anak ikut keluarga yang memang rajin ke gereja dan lain sebagainya, sulit itu untuk tahu. Apalagi dari kecil Kristen sudah lahir, sudah di situ. Sulit untuk tahu bahwa betul-betul hatinya sungguh lahir baru atau tidak. Nah, sekali lagi dia sendiri yang tahu. Dia sama Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengklaim sembarang begitu bahwa dia sudah lahir baru dan apakah dia murtad. Betul. Ya kita bisa lihat kan, yang kita bisa lihat kan ciri-ciri luar saja. Kita nggak tahu luar. Isi hati orang. Tidak tahu kita. Oke gitu. Pak, jelas Pak. Yang kedua, jika sudah lahir baru kemudian murtad, apakah betul-betul sudah tidak bisa diampuni lagi dosanya? Menghujat. Bukan menghujat Roh Kudus sebenarnya, menyalibkan Yesus kedua kali. Sehingga sia-sia saja kembali lagi beriman dan menjadi Kristen sejati. Kalau dosanya sudah tidak bisa diampuni, jadi apa yang sebaiknya ia lakukan dan apa solusinya? Sebenarnya begini, kalau orang yang sungguh keluar menghujat Tuhan, ya yang sudah keluar, dia tidak akan mau kembali lagi. Tidak akan. Makanya justru kita bisa lihat begini,
Kalau yang dia mau kembali lagi, biasanya dia justru belum lahir baru punya. Ya. Kalau yang sudah lahir baru dia keluar, dia itu karena apa? Tidak ada lagi sesuatu yang bisa menariknya untuk kembali. Ya. Karena kebenaran sesungguhnya sudah diketahui oleh dia. Ya. Sudah dia tolak. Dan Betul, dia mau sudah lagi. dia tolak. Nah, ini memang karena hal ini menyangkut hati ya. Ya. Jadi ini agak sulit sekali Dan untuk ini kita. mungkin juga bisa terjadi sama orang yang sudah kepepet. Betul. Sudah tua, nggak bisa apa-apa lagi. Ya sisa-sisanya itu yang mau dia nikah Ya. lagi gitu. Ya, kita berdoa karena gini, karena kita tidak tahu seseorang ini yang tadinya Kristen ya, atau kemudian dia pergi dan kita berdoa, kita harap memang dia belum lahir baru, Pak. Ya. Ya, memang dia belum lahir baru sehingga ya kita pikir ya dengan penjelasan firman Tuhan yang lebih lengkap lagi, Ya. lebih benar lagi, Dia bisa lahir baru. Benar, dia Benar-benar bisa lahir dimenangkan baru. kembali gitu. Ya itu kan karena banyak orang Kristen kan sebenarnya belum mengerti kebenaran dengan baik. Kenapa? Mereka pergi ke gereja, gerejanya tiap minggu khotbahnya berubah-ubah dan nggak jelas begitu. Ya, Ya. Pak. Oke. Oke Pak, pertanyaan ketiga ini cukup 4 dari Pak Tobias. Yang ketiga, apakah bisa terjadi lahir baru di luar gereja yang Alkitabiah? Contohnya di Katolik dan Calvinis. Secara teoritis tidak bisa. Ya. Karena kalau penjelasannya tidak benar gitu. Mau bagaimana dia bisa mengaminkan sesuatu yang tidak benar? Alkitabiah. Secara teoritis tidak bisa. Ya, secara logika juga enggak. Secara logika nggak bisa masuk. Ini penjelasannya salah ini ya toh. Karena ini bagaimana dia bisa mengimani yang benar atas penjelasan yang salah gitu. Ya, jelas Pak. Nomor 4, apakah termasuk pindah agama dan murtad kalau menjadi Katolik atau menjadi Calvinis? Maksudnya itu bukan Ya, keluar kalau Kristen. saya melihat itu malah orangnya sebenarnya belum mengerti kebenaran. Ya, maka itu dia belum ada pegangan karena dia belum mengerti. Ya. Ya, ini juga kedengarannya kayak bener gitu. Ini juga karena dia semua belum mengerti gitu. Ya. Ya. Nomor 5, apakah perkataan mengucapkan syahadat Islam ataupun agama lain bisa dikategorikan murtad? Ya. Nah, ini juga kembali ke apakah dia sungguh-sungguh lahir baru atau Ya. belum sebelumnya. Kalau Ya kan? sudah lahir baru ya jelas Ya, itu murtad. murtad. Ya. 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 Nomor 6, tindakan apa saja yang bisa dikategorikan murtad selain pindah agama? Oh ya, sebenarnya Alkitab tadi sangat jelas dibilang menginjak-injak anak Allah, ya. Terus menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghinakan roh kasih karunia. Jelas sekali gitu ya. Sangat jelas Paulus tulisnya. Ya. Nomor 7, apakah Yudas Iskariot, Pontius Pilatus, Muhammad, Siddhartha Gautama serta perintis pembawa pendiri agama yang adalah orang murtad dan pasti tidak selamat atau masih ada kesempatan beriman diselamatkan setelah kematian? Oh gitu. Nomor 1 ini kelihatannya ada 2 ya. Nomor 1, orang-orang yang disebut namanya ini kelihatannya bukan masalah murtad. Mereka belum mengerti kebenaran ya. Jadi ini orang tidak mengerti kebenaran gitu. Mereka belum pernah mendengar Injil yang benar. Ya, harus mengerti kebenaran dulu, dia lahir baru. Nah, Iskariot, Yudas ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun kurang lebih. Ini orang karena gini loh, hatinya kena blok motivasinya yang salah. Ya kan? Dia karena dia ikut Tuhan Yesus mungkin karena mau cari duit, ya mau apa. Jadi makanya matanya jelitan dan mau cari duit terus. Motivasinya kalau Yesus betul-betul jadi raja, dia bagian bendahara. Mungkin menteri keuangan. Jadi motivasinya ngeblok dia dari kebenaran. Nah, kemudian masih adakah kesempatan beriman setelah diselamatkan? Sudah tidak ada. Ya, Alkitab dengan sangat jelas di dalam Ibrani dikatakan manusia ditetapkan 1 kali mati dan kemudian dihakimi. Ada lagi gitu. Nomor 8, apakah pelaku bunuh diri, teroris bom yang bunuh diri sudah pasti murtad dan tidak selamat? Ya tergantung. Ya, tadi itu kan sudah pernah disinggung kalau bunuh diri, kalau orangnya memang sudah diselamatkan beda dengan yang belum diselamatkan. Jadi kuncinya lahir baru dulu. Betul, ya. Kunci. 9, apakah boleh kita pura-pura murtad demi menyelamatkan anak kita? Ketika ada orang menaruh pisau di leher dan mengancam dibunuh jika kita tidak meninggalkan agama kita.
Oh, nggak ada, nggak Jadi, bisa begitu. Ya. Iya, jadi Motivasinya itu nggak benar gitu. Iya. Ya. Jadi tidak berani menghadapi Betul. tantangan itu. Oke, iya. Oh, ini Lanjut dari Hosea Acang lagi mengenai Lucifer. Di mana ayatnya, Pak? Kok saya tidak ketemu yang namanya Lucifer? Begini, Lucifer itu bahasa Latin ya. Ya. Lucifer itu bahasa Latin di dalam kitab Yesaya. Itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan dengan putra fajar ya, putra fajar. Lucy, bahasa Latin Lucy itu artinya terang ya. Nah, Lucy itu artinya terang. Jadi Lucifer itu artinya yang memancarkan terang. Makanya di Indonesia diterjemahkan dengan putra fajar. Ya, Lucifer itu bahasa Latinnya. Bahasa Latin. Sebenarnya bahasa Ibraninya di aslinya itu Hillel, ya, Hillel. Nah, bahasa Arabnya itu hilal. Hilal. Ya, hilal itu artinya terang gitu ya. Memancar terang yang terpancarkan gitu. Kasih Pak, berikutnya dari Tantio Prasetya. Iya. Saya ingin bertanya, Pak, Allah menghendaki agar semua orang tidak binasa. Kenapa Allah tidak memberi kesempatan kedua untuk memperoleh karunia keselamatan itu? Ya, karena begini, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Penyebab tidak bisa semua orang diselamatkan itu karena Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Nah, diri Allah yang maha kudus, maha adil, dia tidak bisa menyangkali itu. Artinya begini, sebesar apapun keinginan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa itu bertentangan dengan sifatnya yang maha kudus. Ya. Oleh sebab itu Allah mau supaya dosanya diselesaikan. Ya, sehingga sampai Allah sendiri turun dan mati untuk menanggung dosa itu, dan dia akan memperoleh itu hanya dengan cara yang sangat gampang, yaitu mengaku salah dan dia mau menerima uluran tangan itu. Di luar itu Allah tidak bisa menyelamatkan orang itu, bukan Allah kekurangan kemampuan, karena dia tidak bisa melawan dirinya sendiri. Jadi sebesar apapun keinginan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa itu, tapi kalau orang itu tidak mau dosanya diselesaikan, tidak bisa. Dan kita kan punya kehendak bebas mau pilih. Betul. Mana kan gitu. Jadi apakah usaha Allah tidak cukup besar dengan Tuhan Yesus datang dan mati di atas kayu salib? Dan apalagi kalau orang yang hidupnya panjang kan banyak waktu untuk mengejar kebenaran firman dan bertobat gitu. Begitu. Saya pikir sudah selesai. Terima kasih penjelasan dan jawaban yang sudah disampaikan ke pemirsa sahabat kebenaran. Kami juga berterima kasih kepada semua yang sudah aktif memberikan pertanyaan, dan kami mohon maaf kalau pertanyaan belum dirasa cukup. Inilah kesempatan kita bisa berinteraksi di lain kesempatan, atau kalau dekat bisa mampir di Grape di Sunter, Jakarta Utara. Di sini tersedia waktu banyak, banyak gembala, ada 3 gembala di sini, dan banyak evangelis, penginjil, mahasiswa siap untuk memberikan pertanyaan bagi segenap pemirsa yang rindu benar-benar mengenal firman dengan lebih baik, supaya beriman dengan pengertian yang benar dari pengenalan akan firman yang benar itu. Dan sebelum ditutup, mungkin ada statement penutup dari Pak Suyanto sebagai pembicara. Jadi ini penting ya. Orang Kristen harus tahu ada 2 macam dosa yang dikatakan dalam 1 Yohanes. Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Dan harus dapat memilah 2 jenis dosa itu. Dosa perbuatan. Yang satu adalah dosa yang langsung kepada Tuhan, menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Jadi dosa perbuatan dan dosa menolak Tuhan. Nah, dosa perbuatan ini adalah dosa yang tidak mendatangkan maut kalau dia ada di dalam Yesus. Artinya dia menerima Yesus yang menanggung semua dosa ini. Tapi dosa yang mendatangkan maut adalah kalau dia menolak penanggungan itu sendiri. Dia menolak Yesus yang menanggung itu. Maka tidak ada obat. Tuhan tidak bisa menyelamatkan dia.
Karena dia tidak mau menerima uluran tangan Yesus, Tuhan ya. untuk diselamatkan. Sahabat kebenaran yang kami hormati, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih buat peran serta aktivitas semua sehingga ini berjalan dengan baik, dan pada kesempatan yang minggu depan kita akan ketemu lagi dengan tema yang tidak kalah menariknya seperti sekarang ini. Kemudian kami mohon untuk pemirsa sahabat kebenaran yang ingin bergabung di grup WhatsApp yang ada bisa klik di kolom komentar untuk bergabung. Dalam grup ini sudah terdapat 3 narasumber yang siap untuk merespons jawaban pertanyaan dari pemirsa sahabat kebenaran. Silakan menghubungi dan kami siap untuk menjawab apa yang bisa ditanyakan. Kiranya apa yang kita lakukan sore hari ini, Tuhan berkenan dan memberkati kita semua, melanjutkan kehidupan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya, bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 02164714156 atau di 081315863518. Ayo buruan sebelum kehabisan. All the angels cannot sing.